Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel MG. Apa itu MG? Mata Goib. Bersama saya BP. Untuk sahabat MG, dulur-dulur yang di luar sana, semoga sehat rohani jasmani, rezeki yang berlimpah, yang barokah, yang halal, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kedatangan lagi bintang tamu kita. Tapi beliau ingin bertanya-tanya kepada BP. Entah apa itu, beliau akan bertanyakan sama BP. Ikutin terus channel kami di Mata Goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa kita? Dengan Mas Melki. Mas Melki. Beliau adalah Mas Melki. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Melki. Mas Melki ingin bertanya-tanya bersama Abang. Apa sih yang Mas Melki mau tanyakan? Tentang apa sih? Selamat malam Bang. Selamat malam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Mas Melki sehat? Alhamdulillah sehat. Saya mau bertanya Bang tentang Joko Kendil yang lagi viral sekarang. Apakah benar Joko Kendil itu menaiki seekor macan putih? Bang BP kan mengerti tentang hal gaib. Saya ingin bertanya apakah benar. Kalau mengerti itu tidak. Kalau bisa juga tidak. Cuman saya mengetahui sedikit hal saja tentang dunia gaib karena perjalanan saya. Oke. Saya akan jawab tentang Joko Kendil yang sedang viral ya. Saya juga menonton di media sosial, saya melihat Joko Kendil yang sedang viral. Untuk Joko Kendil yang pertama, semoga sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pengetahuan saya Bang BP tentang Joko Kendil. Joko Kendil itu yang saya lihat, yang saya mendengar, beliau adalah seorang musafir. Seorang musafir itu banyak macam gitu, perjalanan. Beliau adalah seorang musafir yang sedang mengejar tujuan beliau, mungkin atas perintah guru beliau, mungkin beliau mendapatkan satu petunjuk, mungkin apa keinginan hati beliau. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu isi hati manusia. Yang saya pernah lihat di satu video tentang Joko Kendil yang sedang viral, beliau menaiki atau menunggangi macan putih ya. Yeah. Kalau menurut saya beliau tidak menaiki macan putih, tidak sama sekali. Beliau yang saya mengetahui, yang saya lihat, beliau itu cuma diikuti macan putih tapi bukan menunggangi macan putih. Tidak. Beliau itu diikuti macan putih. Karena mungkin karena beliau seorang musafir, hal-hal yang mistis senang sama beliau karena hatinya yang sangat tulus mencari keberkahan atau mencari letaknya guru sejati, atau
karena keikhlasan beliau, hati beliau, hingga yang makhluk-makhluk astral atau alam goib itu pada senang sama beliau. Beliau diikuti macan putih bukan menunggangi macan putih. Beliau tidak menaiki macan putih, tapi diikuti macan putih. Tapi kenapa beliau itu selalu berjalannya sangat cepat? Seperti ini. Yang pertama, kita selalu berpikiran hal yang positif tentang beliau yang berjalan sangat cepat itu. Kemungkinan bisa sejak dari beliau muda, mungkin beliau sudah dari dulu berjalan cepat. Kita ngambil hal yang positif, beliau berjalan cepat, mungkin sedang bawaan Joko Kendil yang berjalan cepat. Tapi belum tentu berjalan cepat itu ditunggangi macan, bukan. Beliau berjalan cepat itu karena mungkin beliau itu sudah bawaan beliau atau karakter beliau hingga berjalan cepat. Itu hal yang pertama tentang Joko Kendil, karena berjalan cepat, bukan diduduki macan putih, tapi melainkan diikut macan putih. Satu. Yang kedua, bisa jadi orang berjalan cepat itu karena sudah terbiasa, bukan hal yang goib. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang berjalan cepat itu tergantung niat. Mungkin saking nikmatnya berzikir, mengingat Allah, hingganya dia tidak menyadarkan diri bahwa dia itu berjalannya sangat cepat. Karena nikmat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia sudah mendapatkan satu kenikmatan dari Allah. Kita seperti kita berzikir, kita merasakan nikmat kepada Allah. Kita tidak merasa berjalan kita cepat atau lambat, tidak merasa. Itu untuk yang ketiga. Jadi Joko Kendil itu, kalau menurut saya, pengetahuan saya, yang saya lihat, saya juga tidak terlalu mengerti, tapi saya sedikit demi sedikit saya lihat beliau itu seorang musafir. Yang saya bilang tadi, beliau tidak menaikkan macan putih, tapi diikuti macan putih. Seorang musafir itu, jikalau hatinya ikhlas, di mana tempat beliau berpijak, disitulah datangnya karomah Allah, disitulah datangnya pertolongan Allah, disitulah akan datangnya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapapun akan melihatnya penuh cinta dan kasih sayang jikalau Allah sudah mengendaki hak beliau. Mungkin Joko Kendil viral karena itu satu cobaan buat beliau. Apakah beliau tetap menempuh tujuan beliau ataukah akan gagal tujuan beliau? Setiap manusia hidup selalu ada tujuan. Ketika Allah mengangkat derajat beliau, apakah beliau ini goyang imannya atau menerusi perjuangan beliau seorang musafir? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Kita sebagai manusia tidak ada yang tahu. Manusia sebatas menilai, tapi Allah yang selalu mengetahui isi hati dan pikiran manusia. Itulah tentang Joko Kendil. Jadi seperti itu Mas Melki, penjelasan saya tentang Joko Kendil yang saya mengetahui, yang saya lihat dari video tersebut, bahwasanya Joko Kendil tersebut tidak menunggangi macan putih, tetapi diikuti macan putih. Karena siapapun bisa diikuti macan putih, tergantung niat kita. Seorang musafir tersebut
jikalau dia menjalankan dengan ikhlas, insya Allah di mana tempat beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di mana tempat Allah akan selalu beri pertolongan, dan di mana tempat Allah kasih maha pengasih lagi maha penyayang. Allah kasih maha pengasih lagi maha penyayang. Dan siapapun yang melihatnya penuh cinta dan kasih sayang. Itulah seorang musafir. Tergantung dengan niat kita. Kita tidak bisa mengikuti, aku ingin jadi seorang musafir, mengikuti. Tidak. Gitu. Jadi kalau kita mengikuti, saya pengen jadi seorang musafir yang berjalan sana sini. Tidak. Musafir itu adalah pilihan. Kalau kita mengikutin, kita tidak boleh apa-apa. Ikut-ikutan jadi. Jadi seperti orang itu ikut-ikutan. Jadi seperti itulah tentang Joko Kendil yang saya mengetahui, yang saya lihat. Mungkin saya salah, penilaian saya mohon maaf. Karena manusia tak luput dari kesalahan dan hilaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Itu saja Mas Melki yang saya mengetahui tentang Joko Kendil. Silakan kopinya diminum Mas Melki. Untuk sahabat MG, kopi. Kita ngobrol santai tentang Joko Kendil. Makanya Oh, jadi seperti itu ya, tentang penjelasan Joko Kendil. yang saya tahu seperti itu, yang saya mengetahui, yang saya lihat. Mungkin itu saja. Jadi macan putih, menaiki macan putih, nanti ujung-ujungnya kita sugesti. Apakah benar, apakah tidak. Yang penting, kalau menurut saya, siapapun orangnya, maupun Joko Kendil maupun siapa, cukup kita doakan saja. Untuk orang musafir, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan rohani jasmaninya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu Mas Melki yang saya mengetahui. Mungkin saya salah tentang hal Joko Kendil, tapi inilah pengetahuan saya yang saya lihat. Jadi seperti itu Mas Melki tentang Joko Kendil. Untuk Mas Joko Kendil dimanapun berada, salam dari saya, salam hormat dari saya. Selalu jaga kesehatan, rohani jasmani, tetap berjuang dalam visi dan tujuannya. Untuk Mas Joko Kendil selalu sehat, tetap semangat. Itu saja pesan saya. Saya BP meminta maaf sebesar-besarnya jikalau mempunyai kesalahan dari kata-kata atau pengetahuan saya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampun. Itu saja Mas Melki. Terima kasih Bang atas penjelasannya tentang Joko Kendil. Sama-sama Mas Melki. Jadi itu saja BP menjelaskan tentang Joko Kendil. Terima kasih Bang atas penjelasan Joko Kendilnya. Sama-sama Mas Melki. Untuk sahabat MG yang di luar sana, itu saja penjelasan dari saya tentang Joko Kendil. Mungkin BP salah, meminta maaf kepada Allah, mohon ampun. Ikutin terus channel kami di Mata Goib. Pernah takut dengan kegelapan malam? Tanamkan iman di dalam hatimu, titik terang akan menjadi keberanian. Saya BP, undurkan diri, pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.